Hai semuanya, jumpa lagi di channel Di Sini Ada Film. Kali ini saya mau membahas film-film terbaik dari sang aktris Hollywood yaitu Christina Ricci. Banyak nih guys film-filmnya, jadi saya bagi menjadi dua part atau dua bagian ya. Dan ini adalah bagian yang pertama. Tapi seperti biasa nih, sebelum kita mulai jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, serta nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Follow juga Instagram nonton.film.yuk karena di sini kalian akan menerima berbagai informasi menarik nih mengenai dunia film. Ada info film terbaru, film-film terbaik, foto-foto artis cantik serta hal-hal unik lainnya tentang film. Oke, langsung kita mulai. Film pertama dari Christina Ricci ada Penelope tahun 2006. Film ini bercerita mengenai seorang remaja yang diperanin Christina Ricci, di mana ia menerima kutukan nih guys. Wajahnya menjadi memiliki hidung babi. Ya, kutukan ini didapatkan semenjak leluhurnya mempunyai masalah dengan seorang penyihir nih guys. Keluarga tersebut dikutuk apabila memiliki anak seorang wanita, maka hidungnya akan mirip dengan babi nih guys. Dan akhirnya muncullah anak wanita pertama yang diperanin Christina Ricci ini. Apakah dia berhasil menghilangkan kutukan tersebut dan mendapatkan tambatan hatinya? Film kedua dari Christina Ricci ada film action horror nih guys, yaitu Sleepy Hollow tahun 1999 yang juga diperanin oleh Johnny Depp. Film ini bercerita mengenai seorang detektif yang menyelidiki kasus pembunuhan di mana mayat-mayatnya selalu berakhir tanpa kepala nih guys. Para penduduk desa mempercayai bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah seorang hantu yang selalu mencari kepalanya yang hilang dengan menaiki kuda hitam. Nah, menarik kan dari sinopsisnya? So, bagi kalian yang belum pernah nonton film klasik ini harus nonton. Dan berikutnya di tahun 1995, ini pertama kalinya saya nonton Christina Ricci nih guys, yaitu di film Casper. Film yang diadaptasi dari komik ternama dengan judul yang sama ini menceritakan seorang hantu baik hati nih guys yang selalu menempati rumah tua bersama 3 hantu lainnya, yaitu pamannya yang bersifat jahat. Sampai suatu ketika ia bertemu dengan seorang anak kecil yang diperanin Christina Ricci ini dan mereka pun bersahabat baik. Ya, sebuah film yang sebenarnya menampilkan sosok hantu tapi bisa ditonton oleh anak-anak. Ini dia Casper. Berikutnya ada Monster tahun 2003. Tenang aja guys, film ini bukan film horor. Dan sebagai catatan, film ini hanya boleh ditonton bagi kalian yang udah cukup umur ya guys. Film ini bercerita mengenai seorang wanita panggilan di mana ia telah membunuh beberapa orang nih guys dan akhirnya dijatuhi hukuman mati. Tidak beberapa lama filmnya pun muncul nih dengan judul Monster. Selain Christina Ricci, film ini juga diperani dengan sangat bagus oleh Charlize Theron. Dan film ini mengandung cinta sesama jenis ya guys. So, sekali lagi hanya untuk kalian yang udah cukup umur. Dan kali ini kita mau ke salah satu film paling terkenalnya Christina Ricci. Dan dia masih kecil banget ya guys, tuh masih imut-imut. Film ini bernama The Addams Family tahun 1991 yang mengandung genre komedi fantasi. Menceritakan mengenai keluarga Addams nih, seperti dengan judulnya, di mana mereka menerima berbagai keunikan dan diceritakan dalam film ini. So, bagi kalian yang suka dengan film komedi ringan, maka kalian bisa nonton The Addams Family tahun 1991. Dan kali ini bisa dibilang salah satu film terseksinya Christina Ricci guys. So, hanya untuk kalian yang udah cukup umur. Tuh, udah kelihatan ya filmnya kalau bener-bener lumayan bikin deg-degan para kaum pria. Selain Christina Ricci, film ini juga diperanin oleh Samuel L. Jackson. Diceritakan mengenai seorang pria yang hidup sebatang kara, di mana ia bertemu dengan wanita yang ternyata mengidap sebuah penyakit. Ia selalu haus akan ichikiwir nih guys, atau selalu ingin wig-wig terus. Nah,
Dari cerita tersebut saya yakin banyak dari kalian yang ingin nonton film ini. Ini dia Black Snake Moon tahun 2006. And next kita ke film Buffalo tahun 1998. Buffalo 66 ya lebih tepatnya. Dan lagi-lagi film ini juga untuk kalian yang udah cukup umur. Film ini bercerita mengenai seorang pria yang baru aja keluar dari penjara, tapi ia merahasiakan hal tersebut kepada orang tuanya. Ia berdalih sedang melakukan pekerjaan di luar nih guys, dan jarang pulang. Hingga ketika ia keluar dari penjara dan ia ingin pulang, ia menculik seorang gadis yang diperanin oleh Christina Ricci dan memaksanya untuk berpura-pura sebagai istrinya. Awalnya ia takut tapi lama-lama menjadi simpati nih guys. Ini dia Buffalo 66 tahun 1998. Berikutnya ada film horor yang cukup unik nih yang juga diperanin oleh Liam Neeson, yaitu Afterlife tahun 2009. Bagus nih guys filmnya. Film ini bercerita mengenai seorang wanita di mana ia mengalami kecelakaan dan kemudian terbangun di rumah duka. Ia pun bertemu dengan pengurus rumah duka tersebut dan mengatakan kalau ia sudah meninggal nih guys. Ia pun tidak percaya karena ia merasa dirinya masih hidup. Dan bagaimana pemirsa akan diajak untuk menyelidiki nih apakah benar-benar wanita ini sudah meninggal ataukah hal tersebut hanya dibuat-buat oleh pengurus pemakaman tersebut guys. Ini dia Afterlife. Berikutnya ada Prusak Nation tahun 2001. Film ini bisa dikatakan salah satu film drama terbaiknya Christina Ricci guys. Bercerita mengenai seorang wanita muda yang mengalami depresi ketika ia masuk ke sebuah universitas. Dan sebagai catatan lagi nih guys, film ini juga untuk kalian yang udah cukup umur. Dan yang terbaru nih guys, tahun 2022 ini Christina Ricci ada sebuah film yang cukup bagus dan bisa kalian tonton, yaitu Monstrous. Film ini bercerita mengenai seorang ibu dan anaknya yang pindah ke rumah terpencil. Dan si anak ini selalu menjerit ketakutan dan mengatakan bahwa ada monster di rumahnya. Tetapi sang ibu selalu tidak percaya nih guys. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Silahkan kalian tonton film bergenre thriller supranatural ini. Oke, itu dia guys film-film terbaik dari Christina Ricci bagian yang pertama. Saya masih ada bagian yang kedua, kalian bisa tonton juga. Thank you banget dan sampai jumpa di video-video saya yang lain. Bye-bye.